Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala yang masih saja berkenan dengan kita banyak karunia-Nya, yang hanya dengan karunia Allah sajalah pagi hari ini kita bisa kembali hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk mengabdi beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat langkah-langkah dan upaya kita di pagi hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita akan masih membahas bab tentang sholatnya, ibadah yang menjadi penentu bagi baik dan semua ibadah kita. Pada pertemuan yang lalu insya Allah kita telah bahas bab sholat dalam safar, jamak dan qashar. Kita akan melanjutkan pada bagian ini tentang bab sholat berjamaah dan jum'ah. Jadi Al-Quran beberapa ayat menjelaskan tentang perintah berjamaah ini. Misalnya dalam surat yang keempat ayat 102, Allah katakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fataqum ta'ikum mimma akal wa ya'khudhu asrahatahum wa idza sajadu falyakun wara'ikum wal ta'dhu an ukhra wal yasma'. Jadi ayat ini ayat yang memerintahkan Nabi untuk berjamaah saat perang. Sehingga para ulama perang saja berjamaah, apalagi nggak perang. Kemudian berjamaah itu tentunya di antara keabsahannya dilakukan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Tidak sah kalau seorang sholat tempatnya berbeda. Nah, dalam hadis terlalu banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang fadilah berjamaah ini. Yang apabila kita membaca sebagiannya saja, hampir tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Banyak sekali. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Nabi menyebutkan bahwa di akhir kiamat saat di padang mahsyar nanti, perlindungan naungan hanya Allah saja. Nah, di antara 7 golongan yang beri naungan itu, yang sangat mengerikan kondisinya itu, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqul masjid, yaitu laki-laki yang hatinya terikat sekali dengan masjid, suka sekali berjamaah. Kemudian Nabi dalam hadisnya yang banyak sekali menjelaskan tentang langkah-langkah menuju masjid itu semua akan bernilai pahala. Bahkan ada hadis riwayat Abu Dawud disahihkan ulama mengatakan, salasatun kulluhum dhamun Allah. Ada 3 golongan yang semuanya dalam jaminan Allah. Siapa itu? Pertama, rajulun kharaja ilal masjid fa huwa dhamun Allah hatta tawafahullah fa idul jannata aw yaruddu bimana bujur. Nabi pertama adalah seorang laki-laki yang keluar menuju ke masjid berjamaah, maka orang itu dalam jaminan Allah sampai Allah mewafatkan. Kalau wafatkan dalam perjalanan itu maka Allah akan masuk ke surga. Nah, Allah kalau dikembalikan pulang dari masjid, maka dia akan pulang dengan pahala dan kecukupan dari Allah Taala.
Yang kedua, Nabi mengatakan warajulun dakhala manzila wa sallam. Orang laki-laki masuk ke rumahnya dengan mengucap salam meskipun tidak ada penghuninya. Fa wallahu hatta dia akan al-jamin sampai wafat. Kalau wafat cak itu akan masuk surga. Kalau hidup Allah akan hidupkan. Dan yang ketiga warajulun kharaja fisabilillah. Orang laki yang keluar untuk berjihad. Jadi rupanya sekedar keluar untuk ke masjid, masuk rumah saja itu sama dengan jihad. Tinggi sekali. Kalau mati dalam perjalanan itu maka Allah dijamin masuk surga. Kemudian semua langkah masjid itu semua pahala. Maka ada hadis sahih di mana Nabi menunjukkan 3 amal yang nilainya itu 3. Pertama menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat dan disamakan dengan jihad. Kata Nabi dalam kesempatan para sahabat mengatakan ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u derajat. Tidakkah mau kalau aku tunjukkan kepada kalian tentang 3 amal semua sunnah ini apa yang semuanya akan menghapus dosa itu kalian, mengangkat derajat kalian dan sejajar dengan berjaga di medan perang. Apa itu? Pertama, isbahul wudu al-makari, yaitu wudu dengan sempurna ketika menghadapi kesulitan, saat sumpah, saat stres, saat marah. Itu wudu itu yang sempurna menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang kedua, kasratul khuta, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan yang ketiga, intidharus shalah ba'da menunggu sholat setelah sholat. Iktikaf. Kata Nabi diulang 3 kali, fadzalikumur ribatu, fadzalikumur ribat, fadzalik. 3 amal ini nilai sejajar dengan berjalan dimandang diulang sampai 3. Maka ada satu keluarga besar, Banu Salimah namanya. Itu di Madinah rumahnya cukup jauh dari masjid, yang sangat gemar berjamaah. Maka suatu saat keluarga ini bermusyawarah untuk pindah rumah. Akhirnya mereka cari tanah di dekat masjid Nabi, mendapatkan tanah yang kosong, mau dibeli. Rupanya berita rencana keluarga ini untuk beli rumah agar dekat masjid didengar Nabi, datangi di rumahnya. Benarkah kalian mau pindah rumah? Ya Bani Salimah, benar. Kata Nabi, la tantakilu fa inna atharakum taktubu. Jangan pindah kalian, karena semua langkah kalian itu bernilai pahala semua. Cantik. Langkah kebaikan tulis, satu langkah buruk dosa dihapus. Langkah ke masjid. Nah, kemudian ketika orang itu menuju ke masjid, perjalanannya dianggap sholat, berarti bernilai pahala semua. Itu. Nah, kemudian berikutnya ketika menunggu di masjid, kata Nabi, ma qa'adahum fil masjid fa huwa sholat. Yaqul malaikatu Allahumma firhu Allahumma ham. Ketika seorang itu datang ke masjid, sholat 2 rakaat, menunggu datangnya iqamah, maka malaikat mendoakan dengan 2 doa. Dan itu senantiasa selama dia tidak ngobrol, selama dia tidak sadar. Kata Nabi, apa doanya? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlah. Ya Allah, rahmati, kasihani orang ini dan ampuni dosa-dosa. Selama kita menunggu masjid, karena sepanjang kita menunggu semakin banyak doanya malaikat. Dan doa malaikat benar terhapus. Kemudian bila kita datang awal, kemudian mengambil saf pertama, dan itu sunnahnya Nabi mengatakan innallaha wa malaikatu yusalluna ala sufla. Walau aliman nas ma fis sufla lastahamu. Kata Nabi, malaikat dan bahkan Allah itu memberikan rahmat, mendoakan kepada mereka saf awal. Dan seandainya manusia tahu berapa besarnya pahala saf awal, mereka akan mendatangi walaupun dengan cara merangkak. Dan banyak hadis berkata. Nah, kemudian apabila sholat berjamaah di waktu jahiliyah, kok kita ikut dari awal dan kemudian imam membaca Fatihah, kita mengaminkan. Nabi mengatakan, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka itu akan bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Nah, apabila kita sholat berjamaah
isya saja Nabi mengatakan man shallal isya jama'atin faka'annama qama nisfana. Orang yang salat isya berjamaah maka pahalanya sama dengan sholat setengah malam. Wa man shalla as-subha berjamaati faka'annama qala lailatul. Yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama sholat semalam sunat. Dan begitu banyak yang lain yang menjelaskan tentang fadilah berjamaah ini. Maka hampir ya sangat rugi kita. Belum lagi kelipatannya. Satu sholat jamaah kelipatannya 27 derajat. Artinya kita satu sholat saja dan sudah sama dengan sholat 27. Ini fadilah jamaah. Nah, hukumnya apa berjamaah itu? Para ulama ternyata dari imam empat madhab itu berbeda-beda istilahnya. Kalau imam pertama Abu Hanifah dan muridnya Imam Malik mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki untuk sholat fardu 5 kali hukumnya sunnah muakkadah dan berdosa bagi yang meninggalkannya kecuali ada udzur syar'i. Yang sunnah tekankan sekali dekat wajib nih, maka itu berdosa bagi yang meninggalkannya kalau ada alasan syar'i. Hujan, takut, sakit keras. Yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid ada fardhu kifayah dan berdosa bagi yang menunaikannya kecuali ada udzur syar'i. Fardhu kifayah, tapi karena selama ada nggak udzur syar'i dosa. Nah, pendapat yang terakhir, pendapat banyak ulama termasuk Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Dawud Al-Dhahiri, nah itu hukumnya fardhu ain. Setiap orang wajib laki-laki. Beliau menyampaikan banyak sekali dalil. Di antaranya tadi surah An-Nisa 102, kalau perang saja soal yang menakutkan apalagi perang. Kemudian ada satu sahabat ini buta, namanya Abdullah bin Maktum. Itu pernah ketika ada perintah jamaah, beliau menyampaikan kepada Nabi untuk memberikan 5 alasan. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, inni syaikhun dharirun syai'uddar la qa'ida yakutuni. Ya Nabi, aku laki-laki yang sudah tua, buta, jauh rumah dari masjid, nggak ada penuntunku, di antara masjid dan rumah ada kebun yang banyak binatang buas. Apakah aku boleh sholat di rumah? Maka Nabi tanya, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar adzan ya Abdullah? Dengar, fa'ajib. Dengar, maka wajib Anda merespon. Ini seorang yang buta, yang tua, jauh, nggak ada menuntut, diwajibkan. Nah ini tentang hukum yang menurut para ulama kita. Artinya dari ulama madhab itu nggak ada satupun mengatakan sholat berjamaah sunnah biasa, minimal sunnah muakkadah. Nah ini tentang fadilah. Nah, namun kalau berjamaah itu tentunya terdiri dari 2 komponen ya, ada imam, ada makmum. Nah, imam itu kata Nabi dhaminun, penanggung jawabnya. Imam itu pemimpin, aminun, yang dipercaya. Karena memimpin maka dia harus tahu apa yang dipimpinnya. Sholat berarti harus tahu persis tentang apa itu sholat dan bagaimana aturan. Yang kedua, dia harus memperhatikan jamaahnya. Karena memimpin harus orang perhatian jamaahnya. Maka Nabi mengatakan imamul qaumi khadimuhum. Imam kaum itu ada pelayan. Maka Nabi mengatakan idza amma jamaah fal yuhab. Kalau Anda menjadi imam, maka fal yuhab, jadikan makmum itu merasa ringan. Kenapa? Fa inna fi mustaqim wasyaikh wal harib badal hajat. Karena di antara jamaah mungkin ada yang sakit, ada yang tua, ada yang punya kebutuhan. Maka Nabi itu kadang-kadang diceritakan bagaimana Nabi itu saat sholat ada anak kecil sangat diperhatikan. Suatu saat Nabi sholat sujudnya sangat panjang sekali, sampai sahabat sampai ada yang mendongak begini. Setelah sholat Nabi mengatakan, tadi aku sujud, anakku, cucuku di atas punggungku, aku tidak mau mengganggu sampai kebutuhannya selesai. Nabi pernah menggendong Umamah. Mamah itu cucu beliau, anaknya Zainab.
karena raweh. Saat berdiri diangkatnya, saat itu ditaruh. Nabi cerita setelah sholat, aku tadi sholat sudah niat baca ayat panjang. Tapi ketika aku mendengar anak bayi nangis, aku rubah karena saya enggak tega pada ibunya. Itu perhatian Nabi kepada jamaah. Yang kedua, imam itu kata Nabi adalah yang diikuti, yang diteladani. Dan keteladanan imam itu dalam kaitan sholat bukan saat berjamaah berlangsung. Bahkan sebelumnya, di tengahnya, dan setelahnya. Maka mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dipilih untuk diikuti, diteladani. Maka Nabi pernah suatu saat datang ke masjid, iqamah dikumandangkan, sahabat kami bergegas untuk mengatur sholat. Nabi mengatakan, la taqumu hatta tarun. Kalian jangan diri dulu sampai kalian melihat aku diri. Jadi sebelum jamaah ini, jamaah nggak boleh berdiri sebelum imam berdiri, karena untuk dipilih diikuti. Maka imam juga harus tahu ini. Jangan sampai imam berdirinya ketika sudah qotqomnya start iqamah langsung harus berdiri. Untuk tidak terjadi makmumnya mendahului. Kedua, setelah imam memulai, kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farku'u wa idza sajada fasjudu wa idzan syarafa insyarif. Imam dijadikan untuk diikuti, maka kalau imam takbir baru takbir kalian ikuti. Imam rukuk kalian. Imam sujud kalian. Imam salam kalian. Nah, dalam kaitan hadis ini para ulama mengatakan, jadi makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Batal. Karena itu imam itu tidak boleh ucapannya mendahului gerakannya. Allahu Akbar belum gerak, nanti di belakang mendahului. Jadi bisa batal. Yang tanggung jawab imam. Bisa ikut dulu. Jadi imam tidak boleh ucapannya menggerakkannya. Allahu Akbar belum gerak. Paling sempurna bareng. Allahu Akbar gerak. Itu pertama. Nggak boleh mendahului gerakan imam. Batal. Yang kedua, makmum nggak boleh membarengi gerakan imam. Bareng nggak boleh. Sempurna baru gerak. Allahu Akbar rukuk sempurna baru. Maka imam itu sekali lagi bareng ucapan gerakannya. Sempurna. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik boleh gerakan lebih dulu. Untuk agar makmum nggak membarengi. Itu yang kedua. Yang ketiga, makmum itu nggak boleh terlalu lama dalam mengikuti gerakan imam. Kadang-kadang ada. Karena kita semua tahu bahwa saat sujud itu kita sunnah untuk memperbanyak doa. Tapi ada juga imam pada sujud akhir, sujud, makmum ikut sujud. Imam duduk untuk tahiyat, makmum mulai sujud, doa saja. Enggak boleh. Kenapa? Doanya sunnah, ikut imam wajib. Enggak boleh sunnah mendahului yang wajib. Ini di antara aturan dalam jamaah. Nah, itu imam. Kedua, imam itu jadi teladan juga setelahnya. Kenapa? Jadi Nabi itu mengatakan begini. Hadisnya sahih. Riwayat Abu Daud. Karena Nabi salatun la tartafi'u sholatu fawqa sitr. Ada 3 golongan yang sholatnya nggak diangkat pahalanya sampai atas kepala 1 jengkal dia nggak ada. Nggak terima artinya. Siapa itu? Pertama, abdun abikun hatan, yaitu hamba saya yang lari tuannya sampai dia kembali. Kedua, imra'atun batat wa yuja'na sahid. Wanita tidur malam sementara suaminya marah karena nggak mau diajak berhubungan. Yang ketiga, rajulun amma qauman wa mungkar. Seorang imam yang mengimami kaumnya sementara kaumnya nggak suka pada akhlak. Nah itu, maka itu imam itu ya harus mengukur diri, harus belajar dari teladan sebelum, setelah, dan di luar sholat itu sendiri dari teladan. Maka imam pada saat dahulu itu ya jenazah pemimpin, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semuanya.
orang ulama semuanya. Mu'ad bin Jabal jadi imam semua dan orang-orang pilihan itu imam. Diikuti dan itu sebelum setelah Nah, kemudian imam itu ketika jadi imam dipastikan tidak memulai sholat jamaah sampai memastikan jamaahnya itu meluruskan shaf. Dan itu dengan melihatnya. Bisa mengucapkan, nah, kalau Nabi diulang-ulang sawu sufakum atau dengan melihatnya saja untuk memastikan. Bahkan kalau Nabi sampai menepuk, Umar sampai pedang meneruskannya untuk menjalan. Baru kemudian kemudian berikutnya imam itu hendaknya mempunyai wakil. Nabi mengatakan liyani ul ahlam benuha, hendaknya yang di belakang itu orang yang balik dan yang pintar. Kenapa? Untuk mengingatkan imam bersalah, menggantikan imam apabila batal. Karena imam tidak jamin nggak salah. Nabi pernah salah juga. Imam nggak jamin nggak batal. Al-batal maka yang menjadi tidak boleh orang sembarangan dipelai. Dimastikan imam punya wakil yang berpotensi bisa menjadi pengganti dia saat imam itu batal. Kemudian imam itu yang paling berhak mengatur ya. Makanya ketika ada jamaah shaf pertama yang datang itu udah penuh, ada jamaah kedua nggak tahu hukumnya mungkin. Kok memulai dari kanan atau kiri, imam yang wajib untuk meluruskan. Mulainya dari tengah. Wasitul imam. Dia memulai shaf itu dari tengah. Ketika jamaah sholat pertama datang penuh, datang itu dari imam. Wasit tengah-tengah, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Tidak dari kanan atau kiri. Itu tanggung jawab imam juga ketika belum mulai sholat tentunya. Tapi kalau sudah mulai sholat, jamaahnya harus, maka imam tuh mestinya beberapa kali memberikan penyuluhan bagaimana sholat. Nah kemudian imam itu setelah sholat, itu tidak boleh menghadap ke arah barat terus. Ukurannya Nabi setelah zikir, astagfirullah, salam, setelah itu bergeser. Kadang menghadap kiri jamaah, kadang menghadap kanan jamaah, kadang menghadap jamaah. Nah, para ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah untuk memberitahukan yang datang masbuk bahwa sholat sudah selesai. Sebab kalau imam barat diikrar masih duduk belum selesai di antaranya. Tapi itu yang dilakukan Nabi nggak pernah menghadap ke barat terus, bergeser kanan kiri, kadang-kadang menghadap jamaah. Maka Nabi itu sudah selesai zikir, biasanya memberikan kesempatan untuk curhatnya jamaah. Nabi kalau sholat zuhur jamaah, selesai zikir, memberikan ruang waktu untuk curhatnya jamaah. Berikutnya, imam juga wajib menasihati jamaahnya ketika ada jamaah yang salah, karena penanggung jawab. Jadi ketika dalam sholat berjamaah, dalam sholat itu tidak boleh orang itu sholat sunnah ba'diyah langsung setelah salam. Nggak boleh. Nabi marah. Suatu saat pernah Nabi di masjid dengan sahabatnya jamaah. Ketika selesai langsung ada jamaah berdiri untuk ba'diyah. Langsung Umar yang paham mengatakan, ijlis, duduk kamu. Nabi menerangkan, ahsana benar. Karena kita nggak ada sholat yang langsung ada jedanya antara fardu dan sunnah, baik dengan zikir atau ada aktivitas yang lain. Baru kemudian, imam yang menjadi nasihat, yang memberikan nasihat. Nah, itu untuk imamnya. Nah, untuk kita yang berjamaah ada beberapa aturan juga. Pertama, kita dianjurkan Nabi saat kita mendengar adzan untuk segera meninggalkan semua urusan dunia kita. Mendahulukan panggilan Allah dari panggilan dunia. Kedua, kalaupun kita belum merespon, kemudian sudah terdengar iqamah, kita nggak boleh tergesa-gesa. Jadi kita tergesa datang ke masjid dengan lari-lari itu nggak boleh. Lebih baik terlambat. Ada satu sahabat nama Abu Bakrah. Abu Bakrah rumahnya nggak jauh dari masjid.
Tapi responnya suatu saat ketika iqamah baru beliau merespon mungkin ada masalah. Langsung dia lari karena takut ketinggalan rakaat pertama. Nabi dengar banyak. Mulai sholat, Nabi dengar. Nah setelah sholat Nabi mengatakan, siapa tadi yang lari-lari? Tanya saya Nabi. Nabi mengatakan, kata Nabi, zadakallahu hirsan walatak. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada Anda, tapi jangan kau ulangi. Karena orang tergesa-gesa itu nggak akan khusyuk nanti. Maka dia mengatakan, alaikum bisakinati wal qor. Datang ke masjid dengan pelan, dengan tenang, dengan berdoa. Jangan tergesa. Lebih baik Anda terlambat daripada. Maka Nabi sama mengatakan, kalau Anda mau buang anak kecil, iqamah itu, maka lebih baik selesaikan dulu. Untuk Anda bisa sholat meskipun terlambat. Gitu. Kemudian, saya ulang lagi, jamaah nggak boleh segera berdiri mengatur shaf iqamah sampai melihat imamnya sudah berdiri. Itu aturan. Nabi duduk kalian. Kemudian saya ulang lagi, jamaah itu ketika datang itu tidak boleh mengambil di belakang. Harus segera mengambil depan. Nabi pernah di masjid, ada sahabat itu rupanya datang tidak langsung ambil saf depan. Duduk-duduk bersama di belakang. Sehingga mengganggu yang dalam berikutnya. Anda mengganggu. Jadi karena apa? Yang datang terlambat kok terganggu dengan itu menjadi berarti menghalangi orang itu. Dan yang datang terlambat memisahkan juga nggak boleh. Yang datang awal mestinya juga nggak boleh langsung ambil. Karena fadilahnya besar di depan orang besar sekali. Bahkan digambarkan gambarannya itu saf pertama sama korban unta, saf kedua sama korban kambing, saf ketiga sama korban saf kedua sama korban sapi, kambing baru seperti telur. Jadi gambarannya begitu besar sekali pada. Nah, kemudian jamaah itu tadi tidak boleh untuk berdiri belakang imam kecuali dia tahu hukum sholat. Dan tidak boleh jamaah itu booking tempat dalam masjid. Sudah untuk usaha langsung taruh sajadah nggak boleh. Tapi nggak boleh. Ya karena apa? Yang pertama paling berhak untuk mengambil depan. Jangan dia depan tapi udah booking dulu dengan masang sajadah, dia nggak boleh geser lagi, itu nggak boleh. Itu dalam berjamaah ya. Nah, itu kita akan coba untuk shaf ya. Jadi shaf itu kalau jamaah itu, jadi shaf itu kalau jamaah itu dua, makmumnya sebelah kanan. Nah ini Ibnu Abbas pernah suatu saat ikut sholat Nabi di rumah beliau. Karena beliau itu ponakannya istri Nabi, Maimunah. Ketika Nabi sholat di rumahnya sholat sunnah, beliau bergabung. Beliau berdiri sebelah kiri, Nabi putar untuk menunjukkan kebenarannya. Nah kalau dua di belakangnya. Nah kalau datang tiga kanan, empat kiri. Jadi jadikan imam itu di tengah-tengah. Nah itu untuk laki-laki ya. Untuk wanita beda. Untuk wanita itu kalau berjamaah. Wanita berjamaah hukumnya perintahkan, cuma perintah enggak seperti perintah pada laki-laki. Karena Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutunah. Kalian jangan pernah larang wanita-wanita datang ke masjid malam hari, tapi di rumah mereka lebih baik. Jadi wanita itu sholatnya di rumah lebih baik, tapi tetap boleh berjamaah. Nabi akan melarang. Dan para sahabat banyak yang ikut berjamaah di masjid karena ingin sholat bersama Nabi. Nah, kalau wanita shafnya imamnya lurus. Kalau dua memang kalau hanya satu jamaahnya di kanan imam. Tapi kalau dua kanan kiri diseimbangkan semuanya. Sahabiah yang biasa jadi imam itu istri Nabi itu Ummu Salamah dan Aisyah. Dan dikatakan qomata wasatuhun. Mereka berdiri di tengah-tengah antara mereka. Enggak di kanan, enggak di depan. Di tengah-tengah mereka. Nah ini tentang
untuk wanita ya, jamaahnya. Nah, kalau di zaman Nabi itu ada masjid khusus wanita, meskipun mereka ada acara bersama Nabi, ada masjid khusus wanita, cuman nggak ada adzan, yang adzan laki-laki. Ya, kalau wanita, kalau laki-laki itu meskipun sendiri pun sunahnya adzan dan iqamah satu. Bahkan Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang sendiri suka menggembala kambing di pedalaman, di kejauhan. Nabi mengatakan, wa idza kunta fi badiyatika fa'adzanta farfa bi sautika fa innahu la yasma'u sa'a mu'adzinin illa wa syahidun. Kalau Anda di dalam penggembalaanmu di kedalaman, maka adzanlah dan angkat suaramu. Karena tidak ada satu makhluk pun mendengar suara adzan kecuali mendesak dari kawan. Kalau wanita tidak, wanita nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Cuman kalau ada masjid wanita yang adzan laki-laki, tapi nggak ada iqamah. Kalau Imam Syafi'i boleh iqamah, tapi yang lainnya tidak ada iqamah. Itu untuk wanita. Kalau laki-laki sendiri pun tetap sunnah adzan, sunnah iqamah. Itu tentang sholat berjamaah ya. Nah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk membahas tentang sholat Jumat ya. Jadi hari Jumat itu hari istimewa ya. Sampai Nabi mengatakan khairu yaumin tolat bisyamsu yaumul Jumat. Hari di mana matahari terbit itu yang paling terbaik adalah Jumat. Kata Nabi, fihi khuluqa Adam. Hari itu hari yang di mana Allah ciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Hari itu hari di mana Adam masuk surga. Wa ukhrija minha. Hari itu juga hari yang Adam dikeluarkan di surga. Hari itu juga hari tiba, hari yang dimana Allah juga menerima taubatnya Adam. Wa fihi sa'at wa la taqumu sa'atu illa yaumul Jumat, dan hari kiamat enggak bangkit, enggak terjadi pada hari Jumat. Wa fihi sa'atun, dan di hari Jumat ada hari satu saat di mana apabila seorang muslim berdoa mesti dikabulkan, yaitu ba'da asar. Dan Nabi mengatakan, Jibril pernah datang kepada Nabi mengatakan, hadil Jum'ah ja'alaha lakum bali ummatika aid. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, Jumat ini ya Muhammad dijadikan untukmu dan untuk umatmu sebagai hari raya, hari terbaik. Karena hari terbaik ini maka banyak amalan sunnah yang disunahkan kita untuk mengerjakan di hari itu. Apa itu? Pertama yaitu tadi ini hari yang luar biasa di mana saat ba'da asar sampai maghrib saat yang doa terkabul. Maka jangan sia-siakan. Untuk hari Jumat itu hari ba'da asar itu hari yang tidak makbul doanya. Yang kedua, baca sholawat itu adalah fadilah besar. Sampai Nabi mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sholawat kepadaku satu kali saja, Allah akan memberikan dia 10 kebaikan. Nah, untuk hari Jumat lebih lagi. Maka mengatakan hada yaumul jumu'ati fa'aknal shalah fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Jumat ini hari terbaik, maka perbanyak sholat atasku karena sholat kalian hari Jumat itu disampaikan kepadaku. Nah, saya tanya Nabi, bukankah Anda sudah arim, sudah dimakan tanah? Nabi mengatakan fa innal ardo la ta'kul anbiya, karena bumi itu tidak makan jasadnya para nabi, dikembalikan ruhku untuk menerima. Itu sudah Jumat. Kemudian disunahkan juga untuk membaca surat Kahfi. Harinya panjang ini, mulai Kamis pada maghrib sampai Jumat sebelum maghrib, panjang. Bisa Kamis malam, bisa Jumat pagi, Jumat dan sore. Nah ini fadilahnya, kata Nabi akan Allah berikan cahaya baginya mulai Jumat sampai Jumat depan. Artinya apa? Artinya kemudahan untuk melihat kebaikan, cahaya. Jadi dia dimudahkan untuk melihat kebaikan untuk berjalan. Itu hari Jumat. Nah kemudian bagi mereka yang Jumatan ada beberapa amal yang dianjurkan. Pertama, mandi Jumat. Yang kedua, bersegera menuju ke masjid. Tabkir namanya. Kenapa? Ada ibadah sunnah mutlak yang bila dilakukan mereka yang datang sebelum imam itu akan menghapus dosa 11 hari akan datang.
Apa itu? Sholat mutlak. Nabi mengatakan, man salah yaumal jum'ati thumma atal jum'ata fa shallama qudrolahu thumma ansata wa sallama jamaati ghufralahu ma manal jum'ati wal jum'atu ukhra wa ziyadatu ayam. Siapa yang mandi Jumat kemudian datang ke masjid Jumat kemudian sholat seberapa saja yang dia mampu sampai imam naik mimbar dengar khutbah berjamaah, maka itu akan menghapus dosa dia. Antara Jumat ini, Jumat depan tambah 3 hari. Jadi 11 hari dosa belum dikerjakan dihapus. Karena sholat sunnah ini. Sholat sunnah mutlak menunggu datangnya imam. Maka jelasnya memang sunnahnya jamaah itu datang sebelum imam. Menunggu imam bukan imam yang menunggu jamaahnya. Kenapa? Karena di setiap Jumat itu malaikat-malaikat itu berdiri di pintu masjid untuk mencatat semua yang masuk. Tapi ke imam datang langsung ditutup itu. Kenapa? Langsung malaikat ikut dengar khutbah. Jadi sekali lagi setiap hari Jumat itu orang yang terlambat datang ketika mau datang mimbar bisa nggak tercatat sah sama Jumatnya. Tapi bisa nggak tercatat nilai Jumatnya. Karena malaikat tugasnya mencatat sudah menutup bukunya untuk mengikuti khutbahnya imamnya. Nah, sholat Jumat itu apa hukumnya? Nah, ini juga. Jadi ada surat Jumat ya, jamitannya. Idza nudiya sholat Jumat fas'au. Jika imam adzan Jumat kedatangan segera berangkat. Nah, ini wajibnya tertentu saja. Yang wajib hanya laki-laki saja. Yang balik, yang tidak ada udzur syar'i. Maka bagi mereka yang belum balik, nggak wajib. Cuman kalau ikut Jumat boleh. Bagi wanita nggak wajib, kalau ikut Jumatan boleh. Dan gugur salat zuhurnya. Bagi yang ada udzur syar'i juga nggak wajib. Tapi kalau memaksakan boleh. Termasuk musafir itu, safar itu termasuk alasan yang menggugurkan Jumatan. Jadi yang nggak Jumatan, yang nggak wajibnya wanita, anak-anak yang belum balik, yang sakit, yang safar nggak wajib. Maka Nabi dalam safarnya nggak pernah Jumatan. Namanya nggak pernah Jumatan. Senantiasa salat zuhur dan qashar ucapan. Nah, itu untuk Jumatan wajibnya. Nah, untuk Jumatan ini tentunya kita tahu persis dia sholatnya waktunya sama dengan waktu zuhur. Yaitu ketika sudah zawal. Matahari sudah bergeser ke arah barat. Berakhir nanti setelah waktu zuhur habis. Sampai asar. Artinya bisa diawalkan yang baik. Tapi ada udzur syar'i bisa takhirkan. Nah ini untuk sholatnya. Karena dalam kaidah fikihnya, kalau di satu kampung itu ada, ini kaidah fikih ya tapi, kalau kampung itu masjidnya nampung untuk menampung jamaahnya, maka masjid yang kedua itu nggak sah Jumatannya. Itu dalam kaidah fikihnya. Satu kampung harus jalan, kecuali kalau masjid itu udah nggak nampung, maka masjid kedua berusaha. Nah, karena itu juga ketika mungkin ada aktivitas yang enggak mungkin ditinggalkan, seperti mungkin pabrik yang harus berjalan terus. Kalau mesinnya mati bisa kontraproduktif, ini nggak bisa produksi misalnya, maka itu mereka boleh nanti Jumatnya setelah Jumat yang pertama, tapi nggak boleh satu masjid. Misalnya, karena satu masjid nggak boleh untuk pakai dua Jumatan. Jadi misalnya ada pabrik yang itu nggak boleh berhenti. Ada pegawai-pegawai nggak mungkin meninggalkan pabrik. Karena kalau tinggalkan bisa membahayakan produksi dari pabrik itu. Maka kalau Jumatan datang dia nggak masalah menunggu. Cuman ketika Jumatan selesai, dia boleh Jumatan lagi, tapi nggak boleh di tempat itu. Di masjid yang lain, tempat yang lain. Itu kaidah dalam. Nah, pertanyaannya, apakah Jumatan itu pengganti sholat zuhur atau bukan? Sehingga bolehkah orang musafir itu menjamak Jumat dengan asar?
Di ini ada perbedaan. Satu-satunya ulama madhab yang nggak membolehkan Imam Ahmad. Kenapa? Karena Jumatan bukan menjadi pengganti zuhur. Kenapa? Buktinya dari awal 2 rakaat dan nggak sah kalau ada khutbah. Nggak ada Jumatan, nggak ada khutbah, nggak ada berarti nggak sah. Berarti bukan pengganti Jumat. Maka Imam Ahmad nggak boleh musafir menjamak antara Jumatan dengan asar. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik membolehkan. Karena Jumatan dianggap sebagai pengganti zuhur. Buktinya apa? Kalau nggak Jumatan, sholat zuhur. Maka bagi mereka misalnya, yang masbuk Jumatan, cara hukumnya, kok saat datang ke masjid, imamnya sudah 1 rakaat, maka dia bergabung ketika Imam Syafi'i menambah 1 rakaat sah Jumatan. Tapi kata mereka datang Jumatan, kok imam sudah akhir, gabung, dia nggak boleh Jumatan, nambahnya 4 rakaat. Sholat zuhur nanti, berarti pengganti. Ini berbeda, maka mayoritas membolehkan untuk menjamak dengan. Nah, untuk Jumatan ini tentunya kita tahu ada rukunnya yaitu khutbah ya. Nah, dalam praktek para pendahulu kita dulu, ya yang khutbah itu ya imamnya. Maka zaman Nabi, zaman ulama-ulama berikutnya itu nggak ada khutbah itu gantian, nggak ada. Ya imam, ya khotib, ya itu terus. Ya khalifah terus. Tapi nggak apa-apa kan ya. Cuman kalau lagi Jumatan itu sebagai rukun ada aturannya ya. Aturannya memang di sini ada sepakati, ada yang tidak. Yang sepakati jelas dia khutbah itu adalah sebelum sholat. Beda dengan khutbah sholat Id, sholat gerhana, ini karena rukun sebelum sholat. Kemudian ada khutbah itu 2 kali, nggak sah khutbah 1 kali. Beda dengan khutbah Id, khutbah sholat gerhana 1 kali boleh. Dan khutbah Jumat 2 kali. Kemudian ada rukun-rukun khutbah. Itu kan berbeda kan. Imam Syafi'i rukun khutbah itu pertama tentunya dia baca hamdalah, baca sholawat, kemudian baca ayat, wasiat untuk takwa, berdoa. 5 ini rukunnya. Kalau imam itu datang khutbah tanpa baca ayat, kata Imam Syafi'i nggak sah. Imam khutbah tanpa doa nggak sah. Itu Imam Syafi'i mengatakan, karena ini rukun. Kan rukun itu kalau tinggalkan nggak sah. Ada sunnahnya apa ya? Sunnahnya itu khutbah itu nggak boleh panjang-panjang. Nabi mengatakan hadis Muslim, kata Nabi, inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbati ma innatun. Sungguhnya panjangnya sholat seorang dan pendek khutbahnya sebagai tanda dia paham agamanya. Berarti apa kalau panjang berarti nggak paham agamanya. Itu Nabi mengatakan. Nah, khutbah nggak boleh panjang-panjang. Nabi khutbah panjang itu pada saat khutbah haji wada saja. Nah, itu tentang. Nah, kemudian sunnah khutbah, sunnah doa duka yaitu ya imam itu hendaknya dengan bahasa yang dipahami oleh jamaahnya. Karena isi khutbah itu mau itu ya nasihat dengan banyak apa meskipun boleh. Misalnya khutbah di Indonesia bahasa Arab boleh, cuman nggak sunnah. Dan ada di beberapa masjid di kampung-kampung masih ada pakai bahasa Arab. Ya kadang-kadang ya banyak jamaah yang nggak paham. Bahkan kadang-kadang imam itu nggak paham karena membaca kitab saja. Nah, terbukti pun saya pernah mengalami, saya pergi lewat satu kampung di Banyuwangi sana, khutbah saya ikut Jumatan. Ternyata imamnya pakai bahasa Arab baca, khotib bahasa Arab. Nah, saya perhatikan saja, ternyata antara yang dibaca imam dengan lembaran berupanya nggak nyambung. Rupanya bukanya 2 lembar langsung itu. Memang nggak paham ternyata. Artinya ada nggak efektif akhirnya khutbahnya itu. Imam nggak paham, jamaah nggak paham juga. Maka sunnahnya pakai bahasa yang dipahami oleh jamaahnya. Kalau kita di umroh itu nggak paham juga kita, itu mayoritasnya orang Arab, paham mereka. Nah itu kurang lebihnya beberapa hal kaitan dengan sholat jamaah dan Jum'ah. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan waktu kesempatan dan memberikan jamaah sekalian. Monggo Bapak. Gimana Bapak?
Waktu kita tidak. Jadi kalau kita tidak itu hukumnya rukun idahnya, bacaannya wajib. Cuman kalau kita berjamaah, yang baca tasmiknya jamaah Allah itu imamnya. Makmumnya bacanya lanjutan Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu. Nah, bacanya ketika sudah bangkit. Jadi kita bangkit. Jadi bacanya bukan kata bangkit lurus. Jadi semua bacaan zikir itu dibaca saat kita berhenti, Bapak. Kalau kita baca saat bergerak, itu kita nggak sah. Namanya nggak tomaknina. Sama Allahu Akbar rukuk, saat berhenti itu baca subhanallah azim. Nggak boleh baca subhanallah sambil bergerak, nggak boleh. Berhenti baru kita baca. Sama kita jamaah imam jamaah kita robba tangkit robbana lakal hamdu. Lalu sama. Jadi baca jadi semua zikir itu dibaca saat berhenti, bukan saat gerak. Kecuali takbir ini. Kecuali takbirnya ya Allahu Akbar itu sambil bergerak. Tapi kalau bacaan zikirnya dibaca saat kita berhenti. Itu Bapak yang tanya. Nggih ada yang menambahkan mungkin? Untuk Pak. Kalau tidak ada terlambat ya. Baik. Jadi ada hadis Abu Dawud yang ini dipakai oleh 4 mazhab sekaligus. Kata Nabi begini. Ini hadisnya sekali Abu Dawud yang dipakai dasar oleh Imam Mazhab 4-nya. Kata Nabi, "Idza ataitul masjida wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udu syai'an. Faman adrakar ruku faqad adrakas salat." Kalau kalian datang ke masjid mendapati imam sujud, langsung sujud kalian. Tapi takbiratul ihram dulu ya. Jadi Allah takbiratul berdiri, Allah Akbar takbiratul kan pembuka salat takbiratul ihram. Allah Akbar baru sujud. Tapi Nabi jangan anggap 1 rakaat. Tapi barang siapa yang bisa ikut rukuknya imam, salat sempurna. Maka kalau kita datang ke masjid, imam rukuk, Allah Akbar takbir, rukuk. Kalau imam salam nggak perlu nambah. Jadi ukurannya ya kita ikut rukuk imam. Gitu. Ada yang tanya, kan belum baca Fatihah. Sebenarnya ada hadis la sholata liman lam yaqra, tidak sah salat kecuali yang baca Fatihah. Ini belum baca kok. Nah, ada hadis yang lain. Man kana lal imam fa qiraatul imam karena yang punya imam bacaan imam sebagai bacaan baginya. Maka dalam Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau imam itu baca keras, Fatihah nggak boleh baca, kita dengarkan. Karena bacaan imam bacaan bagi kita. Maka itu kata rukuk sekali lagi ukurannya kita rukuk harus sempurna. Bagi yang masbuk. Nggih, ada yang lain untuk Sofnya laki, panah wanita. Enggak ada. Jadi yang sof itu yang diatur oleh Nabi hanya sof laki-laki perempuan. Nabi enggak pernah mengatur sof anak-anak. Enggak ada. Jadi kalau ada mengatakan sof anak-anak di belakang laki enggak ada. Jadi sof Nabi hanya mengatur laki perempuan saja. Perempuan harus di belakangnya. Ada di sampingnya ada hijabnya. Tapi laki maka anak-anak itu enggak. Kalau di belakang nanti malah ramai sendiri nanti. Maka sebaiknya sebaiknya anak-anak itu kalau ditaruh di antara laki-laki, jangan digandengkan anak-anak semuanya, akan ramai nanti. Atau nanti kalau bawa anak satu taruh di paling sana, di paling kiri sekali, atau kanan sekali. Untuk apa? Untuk nggak memutus soft. Kadang-kadang anak-anak kan keluar kan, nanti memutus soft. Maka kalau hanya 2 saja di paling pinggir, tapi jangan di belakang. Jadi nggak ada aturan anak-anak di belakang, tetap di antara jamaah. Dan para ulama mengatakan seyogyanya anak tidak masjid sejak umur 7 tahun saja. Karena di luar 7 tahun kadang-kadang banyak yang belum terkendali. Boleh kita bawa anak kecil boleh, cuman harus pastikan terkendali. Karena kadang-kadang ada orang tua itu mentolerir anaknya ramai di masjid. Oh anak-anak, bukan. Masjid itu kalau tidak ada anak-anak, ada adab juga. Nah, di masjid ada adabnya. Nah. Jangan biar anak kecil bukan. Ada kalau mau main-main di luar, diajak, maka diajak dan diajari adabnya.
Jangan biarkan anak ramai di masjid. Nggih, ada yang lain kan bahkan mungkin ada disuruh milih jadi imam atau jamaah. Imam itu dipilih ya. Maka kalau dipilih imam, maka Nabi mengatakan begini, ya ummul qauma aqra'uhum kitab. Yang jadi imam itu yang paling berkualifikasi, yang paling baik bacaannya, mengetahui sunahnya. Nah, kalau ini maka bukan masalah, bukan pilih, yang dipilih jadi dipilih. Kalau ya dia enggak. Jadi kalau orang punya kualitas dipilih nggak boleh. Nah, yang kalau nggak mau semangat nggak jadi jamaah nanti. Jadi dipilih ya, diajukan. Tapi nggak boleh memaksakan diri jadi imam. Maka itu kita harus tahu diri. Jadi kalau udah dipilih jadi imam, yang lain nggak boleh memaksa menggantikan. Bahkan seorang pemimpin nggak boleh. Jadi kalau ada imam tetap, kalau ada orang alim nggak boleh menggantikan itu. Kecuali imamnya tetap itu menyerahkan. Jadi imam tetap itu pilihan, maka dia terhormat sekali dan dia pahalanya lebih besar dari makmumnya. Lebih besar dari makmum, kan pengatur imam lebih besar. Tapi kalau udah pilih jangan kemudian saya nggak mau apa. Kalau kawal aja dia makmum harus mau udah dipilih jamaah nggak boleh menolak. Tapi yang nggak punya kualifikasi jangan memaksakan jadi imam, karena orang yang jadi imam jamaah nggak suka, sholatnya nggak diangkat. Gak suka akhlaknya maksudnya, bukan gak suka anunya. Ada yang lain mungkin? Mungkin monggo. Makmum kepada orang yang enggak? Oh, beda niat. Nah, jadi begini Pak, dalam berjamaah itu boleh beda niat imam makmumnya. Imam wajib, makmum sunnah, makmum wajib boleh. Kedua-duanya terjadi pada Nabi. Jadi suatu saat begini Pak. Nabi pernah sholat berjamaah. Selesai, datang orang sahabat datang. Mau sholat sendiri, Nabi katakan tahan. Man yatasaddaq. Siapa yang mau menemani? Akhirnya yang berjamaah jadi makmumnya. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Yang kedua pernah jadi imamnya sunnah. Mu'ad bin Jabal itu imam di kampung yang Masjid Jami. Tapi suatu saat beliau itu dari Madinah ikut Nabi jamaah. Saat itu pulang kampungnya ternyata umatnya masih nunggu. Imam Mu'ad tetap jadi imam, niatnya sunnah, jamaahnya wajib. Maka ini hadisnya Bukhari Muslim. Sehingga apa? Boleh beda imam, beda niat antara ya, maka sama begini Bapak, misalnya Bapak kita pergi ke Malang, safar, belum sholat duhur ini. Nah, kemudian ternyata sudah sholat asar. Nah, sholat itu kan berurutan Pak ya, duhur asar. Nah, kita gabung dengan jamaah itu, imamnya asar, niat kita duhur. Nanti boleh. Sehingga apa? Jadi kalau kita bicara batal duhur, ada kita sholat duhur, kemudian kita sholat sunnah rawatib, ba'da zuhur. Ada yang datang kok bergabung, Bapak jangan ditolak, jangan dada begini bukan. Boleh itu nggak apa-apa. Cuman nanti jamaahnya nambah lagi 2 rakaat. Jadi boleh Bapak. Jadi beda imam, beda niat boleh kan. Nggak ada yang lain menambahkan mungkin? Gimana? Maksudnya gimana? Ya? Sekolahnya jamaah. Jadi memang seyogyanya kalau ada sekolah dalam sekolah Islam, hendaknya menyesuaikan waktu belajar dengan jamaah yang ada di masjid Ibrah ya, masjid yang paling baik itu. Cuman ketika tidak demikian, jamaah selesai,
sekolah baru bubar, boleh berjamaah tapi tidak boleh ada azan lagi. Karena di masjid nggak boleh 2 azan untuk satu sholat. Dan nggak boleh imamnya di mihrabnya. Karena apa, di masjid itu nggak boleh 2 kali jamaah. Di tempat yang sama, azan berjamaah. Tapi kalau jamaah silahkan di belakang aja. Itu kalau sudah selesai tapi ya. Tapi kalau belum selesai nggak boleh jamaah sendiri. Misalnya begini, ini masjid kita ini sedang sholat jamaah. Ada sekelompok orang datang, mungkin rombongan anak murid sekolah. Kalau ini jamaah, kok jamaah sendiri nggak sah. Tapi kalau sudah selesai, sah. Tapi nggak boleh ada azan lagi, iqomah saja. Bisa dipahami ya? Baik, itu mungkin ada yang nambahkan mungkin. Baik, kalau tidak mungkin sementara itu, dan tentunya ada khilaf, sama maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.